Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindi Al-Zahra Ramdhani dari 12 IPS 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengayaan sejarah minat, yaitu tentang peradaban. Yang pertama yaitu peradaban India kuno. Peradaban pada saat itu adalah kota Mohenjo-daro berkembang menjadi kota seperti halnya Mesopotamia, Mesir kuno dan Yunani. Mohenjo-daro memiliki arti gundukan mati. Letak Mohenjo-daro berada di provinsi Sind, tepatnya di daerah Pleistocene dan di tengah dataran Sungai Indus. Pada saat itu, dataran Sungai Indus merupakan kawasan yang menonjol dan terkemuka dari peradaban lembah Sungai Indus. India kuno diperkirakan sudah ada sekitar 2500 sebelum Masehi. Pada masa itu, kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah tertata rapi. Penduduk yang dari peradaban tersebut adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida memiliki ciri-ciri bertubuh pendek, hidung pesek, rambut keriting hitam, dan kulit berwarna hitam, di mana bangsa Dravida telah membangun saluran pembuangan dengan dilengkapi saluran sanitasi. Peradaban hidup dengan pertanian ditambah dengan perdagangan yang cukup besar seperti gandum dan kacang polong ladang, wijen, dan beberapa batu kurma. Selanjutnya ada peradaban Cina kuno. Dinasti Shang atau Shang merupakan salah satu kekuasaan yang eksis pada periode Cina kuno, tepatnya pada 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Masyarakat Cina menganut ajaran Tao sejak masa Kaisar Kuning Huang di 2311 sampai 2597 sebelum Masehi. Inti dari kepercayaan ini yaitu menganggap bahwa sesuatu itu berjalan sesuai kodratnya dan bersifat kekal abadi. Sebagai contohnya matahari. Mereka meyakini matahari akan selalu terbit dari timur ke barat dan itu telah menjadi kodratnya dan tetap kekal. Kepercayaan ini sangat berpengaruh terhadap pola peradaban masyarakat Cina, baik dari hubungan sosial, politik, dan sebagainya. Pola kekuasaan pada masa Arab berkaitan dengan kepercayaan Tao. Masyarakat Cina percaya adanya dewa tertinggi yang berada di langit yang disebut dengan Shangti. Dewa ini yang mengatur segala aspek di dunia, termasuk dalam upaya misalnya kekuasaan kaisar-kaisar. Shangti memiliki seorang kaisar untuk memimpin manusia. Selanjutnya ada peradaban Mesopotamia. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Situs perkembangan paling awal revolusi Neolitik yang berlangsung itu dari sekitar 10.000 sebelum Masehi di sekitar 5.000 sebelum Masehi. Di wilayah ini terlibat ada teknologi irigasi yang ikut menentukan sistem pertanian kuno. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang tinggal di Mesopotamia, tetapi tidak banyak keterangan dari bangsa ini. Pada masa itu, penduduk Mesopotamia telah hidup makmur karena daerahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Munculnya peradaban Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban oleh bangsa Sumeria. Masyarakat Sumeria hidup dengan cara bertani. Mereka mengairi tanah garapan dengan membuat saluran air dari sungai Efrat dan Tigris. Hasil pertanian terpenting mereka ialah gandum, jemawut, dan jelai, yang kemudian diangkut menggunakan kereta atau gerobak yang diberi roda. Oleh karena itu, bangsa Sumeria terkenal sebagai bangsa yang pertama kali mengenal roda dan gandum. Bangsa Sumeria kemudian membangun beberapa kota kuno yang terkenal yaitu Ur-Erech dan Kish. Selanjutnya ada peradaban Sinanthropus pekinensis. Hidup sekitar 780.000 sampai 230.000 tahun yang lalu. Pertama kali diperoleh di Zoukoudian mereka mengungkap sebagai manusia purba berdasarkan giginya yang ditemui oleh arkeolog Davidson Blake tahun 1927. Meskipun manusia purba, volume otaknya diperkirakan sekitar 1000 cm 3
sampai 1300 cm3, sama seperti volume otak manusia pada saat ini. Zhoukoutian, dekat Beijing, Tiongkok. Daerah tersebut yang sering disebut dengan Peking membuat fosil Sinanthropus pekinensis dinamai menjadi manusia Peking Man. Ciri-ciri ini membuat mereka mirip dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal yang membedakannya adalah kapasitas tengkorak Sinanthropus pekinensis lebih besar dengan gigi taring yang tidak tumpang tindih. Ciri-ciri ini lainnya adalah dahinya kecil, tulang tengkoraknya tebal, bagian alisnya mata besar, dan rahang besar tanpa dagu. Selanjutnya ada peradaban Mesir kuno di Afrika. Peradaban Mesir kuno ini adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarah Mesir kuno diwarnai dengan periode kerajaan-kerajaan yang stabil dan periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemaic sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan sesuatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Selanjutnya, peradaban Yunani kuno. Peradaban ini adalah peradaban tertua di benua Eropa, tepatnya 800 sampai 146 sebelum Masehi. Peradaban Yunani ini berkembang dari peradaban Kreta atau Minoa dan peradaban Mykenae. Peradaban Kreta atau Minoa berkembang di Pulau Kreta antara tahun 300 sampai 1450 sebelum Masehi. Seiring dengan perkembangan perdagangan di wilayah Mediterania Timur, di pulau terbesar di wilayah Yunani bagian selatan ini, berkembang banyak kota dan pelabuhan dagang karena kemajuan aktivitas perdagangan. Imbasnya adalah dibangun istana-istana megah dan indah seperti di Knossos, Malia, Phaistos, dan Zakro. Posisinya yang strategis di perairan Laut Tengah memang memudahkan Kreta menjadi jembatan yang dapat menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Sementara itu, peradaban Yunani pada tahun 800 sampai 146 sebelum Masehi meliputi diantaranya seluruh wilayah Yunani sekarang, sebagian wilayah kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia, serta sebagian Asia kecil. Sebagian besar wilayah Yunani bergunung dengan kondisi tanah yang tidak subur. Kondisi ini menghambat hubungan antara satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Permukiman yang terpisah-pisah ini lambat laun berkembang menjadi negara kota yang merdeka dan berdiri sendiri atau yang lebih populer disebut polis. Dan yang terakhir itu ada peradaban Romawi kuno. Adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis.
yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasinya yang dikelilingi 7 bukit membuatnya aman dari serbuan bangsa asing. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekaisaran terbesar dunia pada abad kuno dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia dan wilayahnya seluas 5 juta persegi pada tahun 117 Masehi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.